Ya emang sebenarnya kalau tentang marah tuh aku juga belajar untuk bisa mengeluarkan kemarahan dengan normal tanpa harus destruktif ngerusakin barang atau marahin orang gak jelas di jalan gitu ya. Tapi juga menggali kenapa sih gue marah, itu yang lebih penting kan sebenarnya. Kadang kita marah tapi marah aja juga nggak tahu asal muasalnya di mana dan gak diselesain gitu akar dari kemarahannya ya. Bener. Kita sama ini kan kayak udah ngobrol sama beberapa orang gitu ya, beberapa orang, topiknya juga beragam banget gitu. Jujur sepanjang perjalanan tuh biasa tuh kadang-kadang aku ngerasa aku tuh udah jujur belum ya atau misalnya aku udah jujur belum ya mengakui setiap emosi yang aku punya, atau misalnya ke-trigger sama beberapa kejadian yang terjadi di dalam hidup, atau experiencing hal-hal yang nggak aku sangka-sangka gitu. Aku udah jujur belum ya menerima dan memproses semua emosi yang aku punya gitu. Apakah masih hold back? Apakah masih ada yang belum dirilis, masih belum bisa sepenuhnya vulnerable gitu. Dan apakah tidak menjadi sepenuhnya vulnerable itu ideal atau enggak gitu. Sebenarnya banyak hal yang kayak masih pengen digali lagi gitu, karena emang ternyata manusia tuh kayak kompleks banget gitu, berlayer-layer. Tapi nggak heran lah ya, maksudnya kita hidup berapa puluh tahun kan otomatis semuanya kan udah terakumulasi gitu. Otomatis kita membawa itu menjadi diri kita sekarang. Ya nggak sih? Iya. Aku sih ngerasanya justru dengan journey to be honest ini aku juga jadi belajar to be honest with myself dan bertumbuh banget dengan cara menerima, menjadi jujur, bilang sama diri sendiri nggak apa-apa untuk merasakan apapun dan memvalidasi. Jadi ya hopefully teman-teman juga itu ya, maksudnya ngerasa jujur sama diri sendiri gitu. Sama diri sendiri aja nggak jujur, apalagi sama orang lain gitu kan. Gitu. Dan akhirnya lewat beberapa pengalaman yang di-share gitu ya di To Be Honest, akhirnya aku sampai sedikit merumuskan gitu bahwa iya ya, kalau ada orang yang nggak bisa nerima satu bagian dari diri kita, kan kita nggak di-define dari cuma satu bagian aja. Dan ya nggak apa-apa kalau ada orang yang mungkin gak nyaman, atau mungkin orang gak ketemu sama bagian diri kita yang itu, it's okay, it's fine, it's part of the process. Toh kita tetap bertumbuh juga gitu sebagai manusia. Dan yang pasti emang akhirnya menjadi jujur, menjadi vulnerable gitu, itu akhirnya menjadi diri kita yang lebih kuat lagi gitu loh. Nah, di episode yang sekarang mungkin ini waktunya kita menguji diri sendiri kali ya. Bukan menguji sih, kayak mau tahu sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang ngomong ideal atau nggak ideal, tapi lebih ke mungkin hasilnya kita sendiri yang bisa ngerasain gitu ya. Apakah kita udah menjadi orang yang sejujur itu, apakah kita udah being honest to ourselves, dan apakah kita udah berbuat baik sama diri kita sendiri, itu paling penting sih. Itu dia. Gitu. Kita mau saling melempar pertanyaan ya sebenarnya. Yang mudah-mudahan juga nanti siapa tahu yang lagi nonton juga boleh ikut jawab lah di rumah masing-masing atau dimanapun lagi nonton gitu ya. Iya, silakan. Oke, dari aku dulu nih ya. Iya, boleh. Randomly aku bakal pilih satu pertanyaan, satu kartu. So kita buka. Aku nanya ke Syafira ya berarti ya. Bagaimana cara kamu menghilangkan amarahmu sendiri? Anger release. Anger issue ya? Gimana? Anger release. Wow. Bagaimana cara aku menghilangkan amarahmu sendiri? Aku tuh jujur orang yang gampang kesulut gitu amarahnya, ke-trigger lah, sumbu pendek, ke-trigger. Tapi aku akhirnya dalam perjalanan ini gitu, kita pernah ngomongin tentang anger issue kan sebetulnya. Ada anger management. Ada anger management. Beberapa waktu yang lalu akhirnya aku menyadari bahwa yang namanya kemarahan itu tuh salah satu emosi kita gitu loh. Emosi yang pasti kita rasain gitu sebagai seorang manusia gitu.
Cuma level kemarahannya atau gimana cara kita meluapkan kemarahan itu tuh yang bisa dikontrol. Rasa marahnya nggak bisa dikontrol. Namanya juga perasaan, valid ya. Tapi gimana caranya kita mengeluarkan amarah itu? Responnya gitu. Merespon dari kemarahan itu. Kalau aku akhirnya sekarang yang lagi aku usahakan dan terus diupayakan adalah menyadari dulu gitu loh, Sin. Ini kenapa sih gitu? Apa sih sumber permasalahannya gitu loh, kayak dari mana sih gitu, apa sih yang akhirnya bikin aku ke-trigger walaupun emang ketika mau marah ya marah aja gitu, tapi sekarang udah lebih bisa memilah-milah mana yang aku kasih energi marahnya, mana yang enggak, dan aku sekarang lebih sering untuk bukan menahan rasa marahnya, tapi tidak membiarkan kemarahan itu menguasai aku gitu. Dengan menurunkan semua hal-hal yang atau mencoba melatih tidak lagi mengkontrol hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Instead of aku controlling, aku mencoba memikirkan untuk cari solusi. At least solusi untuk diri sendiri dulu deh. Ya emang sebenarnya kalau tentang marah tuh aku juga belajar untuk bisa mengeluarkan kemarahan dengan normal tanpa harus destruktif, ngerusakin barang atau marahin orang gak jelas di jalan gitu ya. Tapi juga menggali kenapa sih gue marah, itu yang lebih penting kan sebenarnya. Kadang kita marah tapi marah aja juga nggak tahu asal muasalnya di mana dan gak diselesain gitu akar dari kemarahannya ya. Bener. Dan tapi yang kalau misalnya aku lagi kesel gitu mau marah, itu aku kasih waktu buat diriku sendiri. Entah aku nangis, entah aku self-talk, entah aku butuh waktu sendiri. Dan itu yang aku lakuin sampai sekarang. Itu masih rutin aku lakukan. Jadi kayak ternyata aku menemukan kebiasaan baru, kayak jalan kaki. Itu tuh meditatif banget. Dan ternyata tuh bisa meredam kemarahan sampai kalau persentase mungkin sekitar 60% kali ya. Gitu, tapi bener-bener ngomong terus, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa begini, kenapa begitu, walaupun gak dapet hasil atau gak dapet jawabannya secara langsung, tapi setidaknya gitu, itu tuh bisa dikendalikan sampai akhirnya gitu. Gitu. Itu yang langkah praktis yang bisa aku lakuin, dan aku lakuin sampai sekarang. Iya. Emang banyak cara sih ya, misalnya tadi jalan, kalau aku motoran atau misalnya sambil olahraga. Yang penting kita refleks sama diri sendiri sih ya. Karena energinya gede banget. Iya benar. Energinya tuh harus dirilis. Itu yang aku lakuin. Harus dirilis, itu paling penting. Oke. Aku mau nanya sama Cynthia. Oke. Dipilih lagi. Aku tadi ngedenya random loh. Oke. Apa ketakutan terbesar kamu dalam hidup? Aduh, itu kayaknya pernah ditanyain di awal episode kita gak sih? Emang iya? Iya. Apa ya? Dulu tuh aku punya ketakutan, takut ditinggal, meninggal sama orang yang paling aku sayang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu belajar bertumbuh, apalagi kemarin kita ngobrolin soal grieving gitu ya, tentang kehilangan seseorang, membuat aku semakin ya udah ya, itu kan suatu hal yang nggak bisa dikontrol, balik lagi gitu. Kejadian dunia ini yang ketakutan kita, losing something, losing career, atau misalnya uang atau orang yang di sekitar kita yang kita cintai, itu kan nggak bisa dikontrol gitu. Jadi mungkin udah bukan kesana lagi ketakutannya, tapi lebih ke ketakutan nggak bisa mendengarkan diri sendiri, justru kayak udah mulai bingung gitu untuk menghadapi kejadian-kejadian tuh kayak gimana, atau akhirnya nggak jadi diri sendiri lagi karena mungkin pengaruh lingkungan atau misalnya pengaruh dari kejadian kehidupan yang bikin aku bitter gitu ya. Mungkin lebih takut ke sana sih, jadi mungkin nge-protect-nya dengan support system yang ada ya, supaya misalnya contoh dalam jatuh cinta misalnya gitu. Kadang-kadang kalau jatuh cinta kan kayak bodoh gitu kita. Nah, jadi mungkin dengan orang-orang yang selalu ada di samping aku, sahabat-sahabat yang aku ceritain, aku bisa vulnerable, jujur sama perasaan. Aku selalu bilang ke mereka bahwa kasih tahu gue ya kalau gue udah mulai aneh, atau kasih tahu gue kalau gue udah mulai nggak bisa pikir lebih jernih. Karena gue tahu mungkin gue someday akan ada di fase yang kayak gitu. Biar gue nggak hilang gitu. Nah itu sih, jadi ketakutan itu ketakutan nggak bisa dengerin diri sendiri itu diatasin dengan
adanya support system, dan juga lebih vulnerable untuk bilang butuh pertolongan kali ya. Itu penting. Gitu. Kayak ya jujur aja sama teman-teman yang aku percaya ya. Gitu sih.